Sinteyong resmi dipecat. Inilah alasan Erick Thohir memecat Sinteyong. Dan Bung Toel pastinya ketawa. Ya, kita tahu bersama-sama Sinteyong resmi dipecat ya dari Timnas Indonesia. Ya, setidaknya jam 12 tadi PSSI mengumumkan kalau Sinteyong resmi dipecat dengan satu alasan yang menurut saya tidak masuk akal ya. Hal ini pasti membuat Toel ketawa. Kenapa tidak masuk akal? Ya, alasannya menurut PSSI karena taktikal dan kalah melawan Cina. Padahal di laga sebelumnya Timnas mampu menahan Arab Saudi di kandang Arab Saudi. Kemudian menahan imbang Australia di kandang sendiri. Emang pernah kita tahan imbang Arab Saudi di kandang Arab Saudi? Enggak pernah dalam sejarah. Hanya di era Sinteyong. Apakah kita pernah menahan Australia? Pernah, tapi sudah sangat lama. Dan baru di era Sinteyong kembali kita menahan imbang Australia di kandang. Dan ketika seri melawan Bahrain kita dicurangi. Makanya saya bilang sangat tidak masuk akal alasannya kalau soal kalah melawan Cina. Karena di 3 laga sebelumnya kita bermain bagus, bermain baik. Tapi apa yang mau dikata? Erick Thohir mengatakan lebih baik mengambil resiko daripada menyesal di kemudian hari, kata Erick Thohir. Dan ini menjadi perjudian Pak bagi Bapak. Ya, perjudian bagi Erick Thohir. Kenapa perjudian? Ya, apabila berhasil maka nama Erick Thohir akan semakin diagung-agungkan. Tapi apabila gagal maka siap-siap Erick Thohir out, pasti akan menggema di seluruh Indonesia. Ya, setidaknya skenario yang terjadi seperti ini apabila Erick Thohir gagal ya. Pertama, serang Sinteyong, akhirnya ST dipecat, ganti pelatih, pelatih baru tidak beres. Akhirnya ketua PSSI yang diserang. Lalu ketua PSSI mundur dan PSSI kembali dikuasai oleh mafia. Itu adalah strategi yang tidak diinginkan ya, atau cara yang tidak diinginkan oleh supporter Timnas Indonesia. Dan pastinya komitmen daripada Pak Erick Thohir dipertanyakan ya. Karena apa? Ya, karena Sinteyong berhasil membawa kita ke peringkat 3, round 3. Tidak apa-apa. Tidak, posisi ST sangat aman. Tapi cuman gara-gara AFF ada ancaman pemecatan. Maka sangat lucu saya bilang. Karena kenapa? Saya cinta sepak bola Indonesia. Saya cinta Timnas Indonesia. Makanya saya tidak ingin kedua orang ini keluar dari sepak bola Indonesia. Beberapa hal yang aneh lagi teman-teman. Dimana kita tahu Sinteyong itu melatih timnas ya. Melatih timnas itu di kelompok umur U20, U23 dan senior. Sedangkan setelah pemecatan Sinteyong, pelatihnya beda-beda teman-teman. Senior beda dan U23 juga beda. Ini sangat aneh menurut. Ditambah keanehan yang semakin aneh teman-teman. Kenapa? Karena waktu sebelum AFF Pak Erick bilang mempersiapkan tim U20 untuk Piala AFF. Nah, kenapa untuk SEA Games 2025? Artinya Sinteyong ingin diproyeksikan di tahun 2025. Tapi kenapa dipecat? Akhirnya gara-gara Sinteyong dipecat. Yang ketawa tahu siapa Pak? Ya, yang ketawa bapak-bapak ini ya. Bapak-bapak sedang minum ini. Disebut dengan Bung Handu atau Bung Toel. Ketawa Pak. Lihat Sinteyong dipecat, dia ketawa. Bahkan di akun media sosialnya dia buat meme seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat di akun Instagram Bung Handu atau Bung Toel. Dan pada akhirnya PSSI harus mencari pelatih baru teman-teman. Harus menjadi pelatih baru. Dan Patrick Kluivert menjadi nama yang paling dekat dengan PSSI. Ya, setidaknya Pak Erick sudah berfoto dengan Patrick Kluivert untuk nggak tahu apa agendanya, tapi intinya sudah berfoto. Tapi apakah dia cocok? Mari kita. Jikalau melihat rekam jejak dan CV, Patrick Kluivert ini bukan pelatih yang luar biasa. Dia merupakan pelatih yang biasa-biasa saja. Bersama Curacao, dia hanya mampu menangani Curacao selama 6 bulan ya, dan dipecat. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di transfer market bagaimana seorang Patrick Kluivert
Dan tidak hanya Kluivert tentunya yang menjadi calon dari pelatih timnas Indonesia. Ada Marco van Basten, Louis van Gaal, Giovanni van Bronckhorst dan lain-lain. Tapi apapun pilihan PSSI, semoga ini pilihan terbaik, bukan blunder daripada Pak Erick Thohir dan kawan. Karena kembali lagi, jikalau ini merupakan blunder dari Pak Erick Thohir dan kawan-kawan, maka ini yang akan terjadi teman-teman. Akhirnya PSSI kembali dikuasai oleh mafia. Gitu aja, salam bola Bangwar.